Menjelang akhir tahun gini, beberapa brand ada yang ngebut nih buat rilis produk-produk terbaru mereka, termasuk si Vivo, yang kalau kita flashback ke belakang, mereka tuh cukup rajin ya buat rilis produk kelas entry to mid mereka. Pertama ada Vivo Y21 series di bulan September, terus lanjut ada Vivo Y33s di bulan Oktober, dan yang paling baru ini ada Vivo V23e di bulan kemarin. Nah, bulan Desember ini saatnya kita inget-inget lagi nih keempat produk yang bakal kita bahas ulang di video kali ini. Sekaligus video ini tuh bakal menjadi paduan kalian ya yang masih bingung buat milih di antara keempat smartphone tadi. Yaudah, langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, kita kenalan lagi nih. Ini adalah Vivo Y21, ini Vivo Y21s, ini Vivo Y33s, dan ini adalah Vivo V23e. Pertama kita mau bahas yang paling murah dulu nih di antara keempatnya, yaitu adalah Vivo Y21. Smartphone ini sendiri dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Untuk desainnya sendiri buat HP harga segini ini tergolong bagus ya, dengan trendy slim design dan ada ultra fast side fingerprint yang kecepatan bacanya ini juara banget. Untuk warnanya ini ada diamond glow dengan diamond cutting design dan metallic blue dengan glass look finishingnya. Bodinya juga tipis di 8 mm dan bobotnya cuma 182 gram aja. Tapi meskipun bodinya ini tipis dan ringan, tapi smartphone ini tuh punya baterai berkapasitas 5000 mAh ya, yang tergolong besar buat bodi seringkas ini. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri ini dibekali dengan teknologi 18 watt fast charge yang udah tergolong cepat. Untuk performanya sendiri ini pakai prosesor MediaTek Helio P35, terus ada 4GB plus 1GB extended RAM, internalnya 64GB yang bisa diekspansi sampai tambahan 1TB dan pakai sistem operasi FunTouch OS 11.1 berbasis Android 11. Smartphone ini tuh udah punya cooling system juga ya yang bisa mendukung performa saat main game. Jadinya saat kalian main game, suhu di smartphone ini bakalan tetap terjaga. Kalau untuk kameranya, Vivo Y21 ini itu ada AI triple mode kamera yang buat hasilnya ini menurutku udah cukup bagus ya buat di kelas harganya. Oke, next kita lanjut ke kakaknya, yaitu adalah Vivo Y21s. Jadi smartphone ini itu punya harga Rp2.799.000 dengan beberapa peningkatan fitur dari si adiknya. Untuk desain smartphone ini masih membawa trendy slim design, mirip kayak adiknya tadi yang punya tebal di 8 mm dan bobot di 182 gram aja. Baterainya ini juga udah tergolong gede di 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang udah lumayan cepat di 18 watt fast charge. Untuk performanya, Y21s ini itu udah pakai prosesor yang cocok ya buat kebutuhan gaming, yaitu adalah MediaTek Helio G80. RAM-nya ini 4GB plus 1GB extended RAM, internalnya 128GB yang bisa diekspansi sampai tambahan 1TB dan pakai sistem operasi FunTouch OS 11.1 berbasis Android 11. Untuk kameranya ini sendiri, ini di bagian belakang ada 3. Pertama 50MP night kamera, terus 2MP bokeh kamera, dan 2MP makro kamera. Sementara itu buat di bagian depannya ini ada 8MP super night selfie yang juga punya fitur AI autofocus. Buat hasilnya ini overall cakep ya, mulai dari tone warnanya, detail gambar, sampai dynamic range-nya ini udah tergolong oke. Oke, lanjut ke smartphone ketiga, smartphone yang rilis di bulan Oktober, yaitu adalah Vivo Y33s. Jadi untuk harganya sendiri, Vivo Y33s ini dibanderol dengan harga Rp3.399.000. Untuk desainnya sih sekilas mirip banget ya sama Vivo Y21s yang punya trendy slim design, bodinya juga tipis di 8 mm dan bobotnya cuma 182 gram aja. Untuk varian warnanya sendiri ini ada dua ya. Pertama ada Midday Dream dengan Dynamic Color Technology, dan yang satu lagi ini adalah Mirror Black dengan mirror finishingnya. Untuk layar, si Y33s ini udah pakai resolusi 1080p color full screen yang mana untuk dipakai nonton gambarnya udah lebih jelas dan lebih enak ya ketika kita lihat.
Nah, kalau buat performanya, Vivo Y33s ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80, RAM-nya berkapasitas 8GB plus 4GB extended RAM, internal memory berkapasitas 128GB yang bisa diekspansi sampai tambahan 1TB, pakai sistem operasi Vantage OS 11.1 berbasis Android 11. Buat dipakai kebutuhan harian udah pasti aman ya, mau kegiatan ringan sampai berat sekalipun nih HP tuh masih cukup tangguh. Apalagi baterainya ini juga punya kapasitas 5000 mAh yang buat kebutuhan selama seharian penuh ini udah cukup memadai. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 18 watt fast charge yang udah tergolong kenceng. Nah, kalau buat kameranya sendiri, Vivo Y33s ini dibekali dengan setup triple kamera. Pertama ada 50MP night camera yang punya ultra stable video, 2MP bokeh kamera, dan 2MP makro kamera. Sementara kalau buat di bagian depannya ini punya resolusi 16MP super night selfie. Oke, yang terakhir ini adalah HP yang baru aja rilis di bulan November kemarin, yaitu adalah Vivo V23i. Smartphone andalan buat mengabadikan setiap momen kalian. Jadi HP ini bisa aku bilang di awal ini cakep banget. Harganya sendiri ada di Rp4.399.000. Tapi apa yang bakal kalian dapat dari HP ini itu worth it banget. Pertama tentu aja soal desainnya. Desainnya ini cakep ya dengan flat frame dan ultra slim desainnya. Tebelnya ini cuma 7,36 mm untuk warna mullet shadow dan warna sunshine coast ini tebelnya 7,41 mm. Buat beratnya ini ada di 172 gram ya buat masing-masing varian. Dijamin deh kalian kalau udah pegang HP ini itu pasti bakalan betah banget. Untuk layarnya sendiri ini udah pakai panel AMOLED, resolusinya di Full HD Plus dan luas layar ada di 6,44 inci. Untuk kualitas, nggak usah ditanya, ini udah pasti cakep. Fingerprintnya juga udah di dalam layar yang bikin kesan premiumnya ini makin kerasa. Oh ya, Vivo V23i ini itu udah punya fitur NFC multifunction ya, yang mana nggak cuma buat cek atau top up e-money aja, tapi bisa pindah data kartu elektronik ke smartphone biar penggunaan ini makin seamless. Kalau buat performanya sendiri, ini udah pakai SoC terbaru dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Helio G96. RAM-nya ini 8GB plus 4GB extended RAM, internalnya 128GB, dan pakai sistem operasi Vantage OS 12 berbasis Android 11. Untuk baterainya sendiri ini ada di 4050 mAh dengan kecepatan ngecas yang udah ngebut banget di 44 watt flash charge yang mana buat isi daya selama setengah jam ini bisa keisi sampai 69%. Kalau urusan kamera, Vivo V23 ini dibekali dengan setup triple kamera. Pertama ada 64MP night camera, 8MP super wide angle, dan 2MP super macro. Sementara buat di bagian depannya ini ada kamera beresolusi 50MP autofocus night portrait kamera. Buat hasilnya sih ini udah cakep banget ya, di harga segini tuh nggak ada lawan. Aku suka sama karakternya dan bisa langsung kita post ke sosial media. Nah, itu tadi keempat smartphone entry to mid dari Vivo yang keren-keren semua kan, sesuai sama porsinya lah, tinggal sesuaiin juga sama kebutuhan kalian kayak gimana. Oh ya, aku juga mau kasih tahu kalau dari tanggal 1 Desember sampai awal bulan Januari 2022, Vivo tuh ngadain yang namanya Vivo Festivo buat produk-produk yang aku bahas tadi. Benefitnya ini ada lucky draw dan special gift dengan total hadiah tuh 800 juta untuk setiap pembelian produk-produk tadi ya. Terus ada juga nih promo cashback sebesar up to Rp800.000 untuk pembelian Vivo V21 series. Terus promo ini tuh DP-nya 0%, nggak ada bunga dan biaya admin juga. Ada juga diskon cicilan up to Rp300.000 serta ada e-voucher senilai Rp200.000. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.